All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Rauda FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Belajar di Pro2, edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro2, Kelas Inspirasi. RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif di kelas tambahan kelas inspirasi untuk siang hari ini. Udah sama Ragil dan juga Bapak Mediansyah. Jadi untuk hari ini kita akan belajar sahabat kreatif dan saya juga mau menyapa dulu nih untuk Bapak Mediansyah. Udah tersambung belum? Halo Bapak. Halo. Halo Bapak Mediansyah. Jadi kita untuk hari ini sahabat kreatif akan ngobrol dan juga akan dikasih paparan tugas sama Bapak Mediansyah. Halo, selamat siang Bapak Mediansyah. Kita akan belajar PAI sahabat kreatifnya, Pendidikan Agama Islam untuk hari ini, dan juga BIP beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Notabene hari ini untuk kelas 10 Sains ya Pak ya? Ya, betul. Oke, gimana nih Pak Mediansyah kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ragil. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, ini lokasinya di kantor atau gimana nih? Di perpus. Oh, perpustakaan. Oke. Sumatera Selatan ya Pak, SMA Negeri Sumatera Selatan. Betul. Oke. Pak, hari ini kita akan belajar PAI gitu, sama juga topiknya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sahabat kreatif juga boleh ikutan belajar di kelas tambahan via YouTube channel kita RRI Palembang. Nanti saya baca-bacain yang mau ikutan gabung nanya-nanya juga setelah paparan sama Bapak Mediansyah, Esos MPDI sahabat kreatif. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan siang yang barokah ini, yakni izin saya akan menyampaikan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun iman yang pertama. Wabil khusus spesifik akan saya jelaskan tentang Asmaul Husna. Ini Pak Ragil bisa disaukan untuk PPT-nya ya. Oke. Oke. Mana terlihat sudah? Oh, penjelasannya masih belum rada terlihatnya, bentar ya Pak ya. Belum terlihat ya PPT-nya. Iya, bentar ya. Oke Pak, coba. Nih udah Pak, udah mau sharing nih. Oke, silakan Pak. Oke. Baik, student, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leaders SMA Negeri Sumatera Selatan. Ya. Baik, pada materi ini, jadi terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa KD-nya sih, ya. Jadi KD-nya, yakni KD pengetahuan tentang menganalisis makna Asmaul Husna, yakni hanya 7 saja di sini, leaders yang akan kita bahas. Jadi jumlah Asmaul Husna itu ada 99, jadi hanya dibahas 7 saja. Apa 7 saja itu? Yakni Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Kemudian untuk KD keterampilannya, yakni menyajikan hubungan makna-makna yang 7 tersebut dengan
perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Jadi harapannya, goalnya, tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari KD ini ataupun kompetensi dasar ini, kalian peserta didik akan mengaplikasikan, menginternalisasikan dari 7 ini yang lebih realnya adalah beberapa perilaku yang sudah disebutkan di PPT ini. Baik, next. Kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Baik, berikutnya pengertian. Jadi Asmaul Husna sendiri terdiri dari 2 kata, yakni asma itu bentuk jamak dari ismun, artinya nama-nama. Kalau ismun itu artinya nama. Husna artinya baik ataupun indah. Jadi Asmaul Husna itu yakni nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk nama-nama ini boleh diambil penamaannya tapi tidak hanya 1 kata. Jadi ketika Al-Karim hendaknya dikasih di depannya Abdul Karim, jangan hanya 1 kata Al-Karim yang maha mulia ya. Jadi ketika mau dijadikan nama anak atau nama keturunan kita maka ditambahkan lebih afdal Abdul Karim. Begitupun yang lain-lainnya. Adapun untuk dalilnya di situ ada Quran surat Toha surat ke-20 ayat 8, kemudian surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Ya, silakan peserta didik dibuka ya, bisa dibaca translate-nya. Baik, next. Nah, ini jadi merujuk kepada KD kompetensi dasar pada KD 3.3 ini, yakni hanya 7 ini saja: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adal, dan Al-Akhir yang akan dijelaskan. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Baik, jadi langsung saja. Yang pertama yakni Al-Karim, yakni secara bahasa artinya yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Secara istilah yakni yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah ataupun rezeki kepada semua makhluknya. Nya ini kenapa N besar? Karena refers to Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di Quran surat An-Naml ayat 40. Jadi ini lebih untuk tahap awal kita memahaminya dulu terhadap sifat Allah. Jadi kita harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala karena Ia maha mulia, maka kemuliaannya di atas makhluk karena Ia adalah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Jadi jangan sampai kita lebih muliakan yang lain termasuk orang tua, termasuk guru, tapi tetap Allah adalah yang nomor 1. Baik, leaders. Yang kedua, yakni pada kajian kompetensi dasar ini adalah Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min? Yakni yang maha pemberi rasa aman. Memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Karena manusia itu tokoh utama di alam nyata. Di alam gaib itu tokoh utamanya adalah jin. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Bisa dibuka, leaders, di Quran surat Al-An'am ayat 82. Jadi realnya ketika kita merasa takut, cemas, silakan berdoa, ya. Membaca ta'awuz sehingga ada ketenangan hati, hilang rasa cemas tersebut. Jadi kita harus yakin bahwa dengan doa takut akan hilang, cemas akan hilang, ya. Kita ketahui ya, ada doa-doa tersebut ya, minal khauf, dari ketakutan. Oke, next. Yang ketiga, yakni yang ketiga ini Al-Wakil. Apa artinya? Yakni maha mewakili atau maha pemelihara. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurus
segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Jadi Allah ini ya memelihara kita, menyediakan kebutuhan kita di dunia ini. Jadi karena manusia ini adalah pemeran utamanya, ketika hewan, tumbuhan itu hanya faktor penunjang supaya hidup manusia, supaya ibadah manusia tetap dapat berjalan. Ketika di akhirat Allah sudah menyiapkan ya, surga bagi mereka-mereka yang beriman. Dan semoga kita berdoa, siapapun yang menyaksikan tayangan RRI ini, kita berdoa semoga nantinya akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bisa dibuka di Quran surat Az-Zumar ayat 62 ya, leaders. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yakni al-matin. Apa artinya? Yakni yang maha kukuh, yang maha kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Jadi maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya, yang memiliki rahmat. Jadi rahmat Allah itu tidak dapat diintervensi. Begitupun dengan azabnya. Maka hati-hatilah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menimpakan azab kepada suatu kaum, kepada suatu daerah, kepada suatu tempat, ya, maka ya artinya merupakan teguran bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ketika rahmat, alhamdulillah, ya, kasih sayangnya semoga kita mendapatkannya. Itu untuk kemudian dalilnya itu dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Ya, bisa leaders buka, menyesuaikan nanti karena keterbatasan waktu nanti saja. Berikutnya yang kelima, yakni Asmaul Husna Al-Jami'. Apa artinya? Yakni yang maha mengumpulkan ataupun menghibur. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan, maha menghimpun segala sesuatu yang tersebar ataupun terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Jadi nanti ketika sudah ya kita dibangkitkan dari alam barzakh, maka kita akan berkumpul di padang mahsyar. Jadi dengan Allah yang memiliki sifat al-jami' ini, dengan kekuatan ini, manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia akhir zaman nanti akan dapat terhimpun, akan dapat berkumpul, tidak ada satu orang pun yang lepas, yang terhindar daripada tempat berkumpul, yakni nanti di padang mahsyar. Jadi semua manusia nanti akan terkumpul, akan berkumpul di sana. Ya. Sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpulkannya. Sangat kecil. Kita harus yakin. Bisa dilihat di Quran surat Ali Imran ayat ke-9. Ya, leaders. Baik. Yang berikutnya, yakni al-adl atau al-adalu. Apa artinya? Yang maha adil. Yakin, leaders, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil? Yakin ya? Jadi adil itu dimaknai adalah wadu'u syai'in fi maudi'ihi. Apa artinya? Menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, proporsional. Jadi logikanya ketika uang jajan kalian yang kelas 10 ya dengan adik kalian yang SMP kelas 7 berbeda ya. Ketika kalian jatah perharinya mungkin 10.000 ya, maka adik kalian adalah di bawah itu, bisa 7.000, bisa 5.000 dan sebagainya. Begitupun ketika kita dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika memang seorang tersebut bisa menginternalisasikan al-adl ini, ya, misal seorang pemimpin, artinya bawahannya bisa ditempatkan sesuai dengan background pendidikannya, bisa ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Di situ letaknya adil. Bisa dilihat di Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Jadi Allah ini maha adil dan kita harus percaya itu. Oke, next. Yakni sifat ataupun asmaul husna yang
ketujuh yang terakhir yakni al-akhir. Apa artinya? Yakni maha akhir. Yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika di sini dimaknai maha akhir, artinya ketika nanti sudah terjadi kiamat kubra, Allah Subhanahu wa taala masih ada. Dia yang mengakhirkan dunia ini. Dia yang menjadi pertama kali, kemudian tidak ada kematian baginya. Dia maha kekal, ya. Itu harus kita yakini ya sebagai seorang muslim. Adapun kekekalan makhluknya itu terbatas, ya. Ya, kita ini logikanya ketika manusia zaman now sangat susah sekali, ya, Pak Ragil, menemukan yang usianya 100 tahun, ya. Apalagi dengan makanan-makanan kayak makan micin, MSG, ya. Itu potensi sekali untuk membuat orang tersebut cepat meninggal. Ya. Hati-hati dengan makanan yang tidak sehat. Ya. Nah, itu yang makhluk hidup. Ketika benda mati, kursi, meja, katakanlah meja dibuat di tahun 2010. Mungkin di tahun 2021 dia sudah hancur. Dia sudah patah kakinya. Intinya tidak ada yang kekal. Ya. Yang kekalnya apa? Hanya manfaat daripada meja tersebut. Seperti halnya di sini ya, kekekalan surga, neraka, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bisa dilihat terus di Quran surat Al-Hadid ayat ke-3. Ya. Jadi ketika segala sesuatu tersebut bersifat mempunyai masanya, ada durasi waktunya, yakni al-akhir, harapannya setelah belajar ini kita ya jangan merasa sombong. Sekarang saja kita kuat, ya. Ya, jadi mungkin sudah sedang tenar sekarang itu ketika kita mendengarkan syair daripada Ustadz Dery Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati ya menghadap ilahi. Jadi kita akan mati, ya. Ada akhirnya. Jangan sombong. Yang punya kuasaan jangan sombong, ya. Yang masih kuat, yang masih berotot jangan sombong. Nanti ada masanya lemah. Itu kalau terasa lemah. Bisa jadi belum nyampe lemah sudah almarhum ataupun almarhumah. Oke. Adapun untuk tugas nanti peserta dari 10 Sense One, ya, silakan nanti dicari masing-masing satu contoh dari 7 Asmaul Husna ini yang dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi daripada belajar kita pada hari ini, ya. Ya, silakan nanti dibuat untuk next meeting ketika luring, ketika tatap mukanya. Oke, itu saja Pak Ragil, sedikit pengantar penjelasan dari saya. Terima kasih, syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat kreatif, ini paparan pertama nih dari Bapak Mediansyah, SSI MPDI, dari guru SMA Negeri Sumatera Selatan, yang dalam hal ini kita lagi belajar kelas tambahan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir tadi yang nyimak, silakan tuh ya, untuk ada tugas Asmaul Husna, sahabat kreatif. Nah, habis ini kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan penjelasan untuk belajar bersama Bapak Mediansyah, SSI MPDI, sahabat kreatif. Buat kamu yang mau join juga silakan ya. Kayaknya kalau dari saran saya gabungnya di YouTube channel aja, di RRI Palembang. Jadi bisa ngelihat secara full screen, paparan juga dari Bapak Mediansyah, sama juga bisa live chat tuh nanya-nanya di situ ya. Ya, saat ini ada beberapa yang bergabung, tinggal nungguin sahabat kreatif lain juga untuk belajar di sini sama Bapak Mediansyah. Sesaat lagi kita akan balik untuk nemenin sahabat kreatif semuanya di kelas tambahan ya.
I know that we can be together forever. Night we spent so long until you're asleep on my lip. 'Cause I've been waiting for this so long, and I will always keep you safe. If we ever get into a fight, listen to me, babe. Don't let it take over us. If you miss the way we used to be, put us on the phone instead of you just crying all night. When I first met you, I knew that we can be together forever. Night we spent so long until you're asleep on my lip. 'Cause I've been waiting for this so long, and I will always keep you safe. Air, sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Gengs, kalian udah nonton belum trailernya Marvel? Belum tuh. Semua superhero-nya bersatu di Infinity Saga. Tapi kamu inget gak gimana bersatunya pemuda-pemudi kita terdahulu dalam meraih kemerdekaan? Serius amat sih bahasanya. Ya harus dong. Update cerita pahlawan fiksi sih boleh. Tapi jauh lebih baik kalau kita memaknai sejarah perjuangan pahlawan muda kita kan? Melalui Sumpah Pemuda, mereka berjuang dengan satu ikrar. Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Indonesia. Tuh, Tom, dengerin. Emang kamu kira Pak Edi pas ujian nanti bakal kasih pertanyaan, gimana superhero Marvel bersatu meraih kemenangan? Ya enggak lah. Enggak gitu juga kali. Yuk jadikan Sumpah Pemuda momentum bangkitkan kebanggaan terhadap identitas bangsa. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Belajar di Pro 2. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2. Kelas Inspirasi.
RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif barengan Ragil yang nemenin kamu di siang ini bersama Bapak Guru Bendiansyah SSI MPDI selaku guru dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Kita lagi belajar di kelas tambahan. Untuk tema hari ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan BIP dan PAI ya untuk hari ini. Jadi ada paparan yang udah disampaikan sama Bapak Mediansyah dan terakhir juga saya kayak ngeliat ada sebuah tugas ya, Asmaul Husna. Kalau di YouTube saat ini ada sekitar 9 sampai 10-an yang udah gabung juga nih. Terima kasih, silakan untuk belajar kembali ya. Nah, untuk pemaparan yang kedua ini mungkin Bapak Mediansyah pengen memberikan paparan lagi gitu, silakan. Baik, terima kasih Pak Ragil. Jadi leaders ya, semua pendengar RRI Pro 2 Palembang, setelah mempelajari materi kita ini ya, harapannya keimanan kita bertambah, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, wabil khusus untuk 7 Asmaul Husna ini. Jadi jangan sampai kita hanya mengetahui Asmaul Husnanya saja ya, kemudian juga tidak menginternalisasikannya, mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya sebisa mungkin semaksimal kita selaku orang muslim dan muslimah. Jadi ketika sudah paham maknanya, kemudian contohnya, tadi ketika di PPT saya itu mencontohkan lebih kepada perilaku Allah Subhanahu wa taala-nya, ya, belum kepada karakter manusia. Jadi ketika bisa diinternalisasikan, ketika Al-Karim yang maha mulia, bagaimana sih sebagai seorang manusia yang bisa mempraktikkan asma atau Al-Karim ini, Asmaul Husna Al-Karim yang maha mulia. Jadi kita sebagai manusia harus memuliakan kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kedua orang tua kita tersebut adalah kunci surga kita. Ya, ketika mau masuk surga, muliakan orang tua. Ketika mau sukses, muliakan orang tua. Ya, terhadap teman yang lebih tua, terhadap orang yang senior, muliakan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh keberkahan. Jangan sampai kita tidak hormat, tidak patuh, tidak memuliakan orang-orang tua. Ya. Baik itu tua secara umur, usia, maupun tua secara keilmuan. Karena identitas seorang muslim itu walaupun seseorang tersebut mengajarkannya satu huruf alif itu sudah menjadi gurunya. Jadi walaupun seandainya orang tersebut usianya lebih muda daripada kita, ya, maka ia disebut dengan guru kita. Sehingga ilmu tersebut dapat melekat. Jadi itu yang Al-Karim. Ya, kemudian ketika al-mu'min pemberi rasa aman, ketika diinternalisasikannya sebagai seorang manusia, kita harus memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitar kita. Contoh, ketika berada di kelas, di sekolah, jangan sampai kita mencuri barang teman ya, Pak Ragil ya. Mungkin pena, pensil ketika peserta didik ya. Nah, bahkan mungkin makanan teman ya dicuri. Sehingga teman itu merasa tidak aman ketika kita masuk kelas, awas ya, pencuri masuk nih ya. Nah, jangan sampai. Jadi ketika kita sudah menginternalisasikan Asmaul Husna Al-Mu'min ini seperti itu ketika konteksnya sebagai seorang peserta didik. Ketika konteksnya sebagai seorang yang sudah hidup di masyarakat, misalkan di perumahan, jangan sampai kita membuat tidak aman tetangga kita ya. Awas jemuran ya, tidak aman jemuran ketika ditaruh di luar. Hendaknya ketika kita misalkan sedang ngajar, rumah kita jauh, saling menjaga ya dengan tetangga kita. Jadi jangankan mau mencuri, ketika hujan pun kita saling menjaga. Ketika pagarnya itu tidak terkunci atau sudah diizinkan pemilik rumah kita, ya jemurannya kita geser sehingga tidak terkena hujan. Akhirnya tumbuhlah rasa care, peduli antar kita dengan tetangga. Jadi itu bentuk internalisasinya. Kemudian berikutnya al-wakil. Nah, ketika kita sebagai seorang manusia, ya, entah itu sebutannya sebagai seorang ketua kelas, istilahnya itu di SMA Sumsel kelas kapten, Pak Ragil, ya.
Jadi ketua kelas itu hendaknya dapat membantu daripada wali kelas, dapat membantu daripada guru untuk lebih mudah dalam melaksanakan proses pembelajaran, mengatur teman-temannya, ya, termasuk mengatur piket. Jadi setiap kelas dibagi piket, si A, B, C piket hari apa dan seterusnya. Itu artinya kalian sudah menginternalisasikan Asmaul Husna Al-Wakil. Ketika kita sebagai seorang dewasa, mungkin pemimpin perusahaan, pemimpin sekolah, pemimpin seperti RRI, hendaknya kita berlaku, ya, bijaksana sebaik-baiknya kepada bawahan kita. Kemudian Al-Matin yang maha kokoh. Ya. Ketika mempunyai ketetapan dan memang ketetapan itu, keputusan itu, misalkan seorang kepala sekolah memang benar, ya, tidak bisa digoyahkan. Tapi sebetulnya ketika kebenaran manusia itu sifatnya relatif, bukan Allah. Kalau Allah itu absolut. Jadi kalau manusia kebenarannya relatif, masih banyak mengandung syahwatnya, kesalahannya, kekeliruannya. Maka perlu sekali kita itu ada penasihat. Baik itu penasihat sekolah, penasihat keluarga, ya, walaupun tidak secara struktural. Perlu penasihat ini, ya. Kemudian untuk yang berikutnya, al-jami, mengumpulkan. Jadi ketika konteksnya sebagai seorang manusia, kita mampu mengumpulkan orang, ya, di masjid, baik itu melalui pengurus masjid, dalam PHBI, apalagi sekarang itu sedang suasana Maulid Nabi. Jadi pengurus masjid mengundang jamaah sekitarnya, mengundang pengurus-pengurus masjid sekitarnya untuk apa? Berkumpul di masjidnya, berhimpun. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi berhimpun, berkumpul dalam watawasabil haq, watawasabis sabr. Mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ketika berkumpul juga faktor yang lain bisa jadi, ya, setelah kumpul tersebut saling berbagi al-loka, ya, rezeki. Jadi ketika ada teman, bro, kamu sekarang itu kerja di mana? Wah, saya pengangguran. Kemarin backgroundnya apa? Misalkan backgroundnya ada announcer. Wah, ini di pemancar kami atau di tempat kami butuh announcer, ya, bisa ditawari. Jadi ketika sudah berkumpul, berhimpun tersebut, hikmahnya bisa berbagi. Baik, yang keenam al-adl atau al-adlu, maha adil, ketika diinternalisasikan sebagai seorang manusia. Ketika kita Allah amanahkan melalui sebutannya kepala sekolah, sebutannya kepala RRI, sebutannya mungkin kepala perusahaan, hendaknya kita berlaku adil. Kenapa? Karena jabatan tersebut sifatnya sementara, temporer. Jadi ketika sementara, maka kita harus memahaminya, maka kita harus bersikap adil dan bijaksana. Ketika kita tidak adil dan bijaksana, ya maka tunggulah, tidak lama masanya. Ketika adil pun itu paling kalau presiden masanya 2 periode, 10 tahun berarti. Ketika tahun ketiga gantian. Jadi ketika memang dia sudah menemukan keadilan, menerapkan keadilan, insya Allah kepemimpinannya itu akan bertahan lama. Kita itu akan bertahan lama. Kenapa? Karena disenangi oleh bawahan kita. Disenangi, ya. Bahkan mungkin ketika kita sudah tidak memimpin lagi akan disebut-sebut, wah lebih enak masa bapak tersebut, ya. Kita makmur, ya. Kita bahagia. Mungkin kalau di RRI setiap siang ada makan siang gratis, ya. Ada nggak Pak Ragil? Ada, Pak. Alhamdulillah, ya. Ya, begitupun seperti kami di sini, alhamdulillah, ya, makan siang ditanggung oleh Pemprov, ya. Jadi kita fokus untuk ngajar, fokus untuk tampil belajar bersama kelas tambahan di RRI ini. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, tidak lagi mau keluar mencari makan, mencari nasi, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir dalam KD ini, KD 3.3 al-akhir, apa internalisasinya, bahwa segala sesuatu tersebut akan berakhir, punya masanya hanya Allah yang kekal. Hanya Allah yang tidak ada akhirnya. Jadi ketika kita sekarang badan kita masih kuat, oke, sekarang, ya, tunggu usia-usia 50 tahun ke atas, sudah sakit-sakitan. Kemudian ketika kita punya kekuasaan, kembali lagi, ya, tunggu ada akhirnya, ada periodenya. Ketika dunia ini adalah panggung sandiwara,
Artinya sandiwara itu temporer, sementara tidak selamanya. Seperti orang penceramah itu tampil ke atas pentas atau ke atas mimbar, itu punya durasinya, katakanlah sejam. Ya. Nggak bisa dia 2 jam, nggak tahan. Ya. Apalagi 3 jam. Jadi punya durasi masing-masing. Jadi punya akhirnya. Jadi ketika memimpin tersebut, ya jangan sampai kita berbuat zalim terhadap bawahan kita menyadari bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya. Jadi ketika seorang peserta didik, mungkin sekarang ketua OSIS ya, semena-mena terhadap anggota 11 graders ya, kemudian 10 graders, ini ketepatan Pak Ragil kelas 10 ya, yang sekarang memimpin sebagai presidennya atau sebagai ketua OSIS itu kelas 12 graders ya. Jadi kelas 10 sekarang masih adaptasi pasca daripada pandemi ini. Jadi mereka masih dalam durasi adaptasi kehidupan di asrama. Ya, itu saja yang bisa saya berikan penjelasan tambahan. Intinya mari dari 7 Asmaul Husna ini dapat kita internalisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perilaku, dalam karakter kita, baik itu konteksnya sebagai seorang guru maupun konteksnya sebagai seorang peserta didik, konteksnya sebagai seorang pendengar RRI Pro 2 Palembang ini. Itu saja teman dari saya, Pak Ragil. Terima kasih. Oke, Pak, ini ada yang nanya juga sih dari Ikma. Dia bilang sebenarnya apa sih Pak bukti kekayaan yang ada dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kenapa kita mempercayainya sampai hari ini gitu? Oke, terima kasih Ikma atas pertanyaannya. Jadi bukti kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu Al-Ghani, yang maha kaya, ya, yang memiliki bumi, langit beserta isinya. Jadi ketika Ikma mau kaya, silakan berdoa. Ya, tetap ketika kita hidup di dunia ini plus usaha, tidak bisa berdoa saja. Ya. Jadi berdoa plus usaha. Ibarat kata ketika sebelum kita ngajar ke sini pagi-pagi tadi sholat subuh, berdoa, bernilai ibadah. Ya. Nah, disitulah kenapa kita harus beriman. Ketika kita sudah berdoa melalui sholat subuh tadi, kemudian mengajar, kemudian kalian sebagai peserta didik itu belajar, ya. Nah, itu insya Allah akan Allah bukakan pintu rezeki. Yakin, percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari bos, bukan dari yang lainnya. Itu hanya sebagai wasilah. Ya. Jadi sebetulnya kadar rezeki kita itu sudah Allah jamin, ukurannya sudah Allah jamin dimanapun kita berada. Jadi itu harus yakin. Nah, disitulah yang membuat kalian, yang membuat kita itu harus selalu mendekatkan diri kepada Sang Khalik, wabil khusus pada pertanyaan ini adalah Al-Ghani. Jadi nama lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu Al-Ghani, yang maha kaya. Itu jawaban yang bisa saya berikan, Pak Ragil. Oke, ini ada dari 0857 33987 ada Intan. Pak, saya mau ikutan nanya, orang yang tidak beriman di akhiran akan dimasukin ke dalam neraka tuh. Nah, apakah yang akan terjadi terhadap orang yang tidak beriman nih Pak? Banyak banget nih pertanyaannya. Apa yang akan terjadi terhadap orang yang tidak beriman Pak? Makasih Kak Ragil. Oke. Ada Intan nih. Intan, ya, terima kasih atas pertanyaan Intan. Jadi ketika orang tidak beriman, ya, wabil khusus kita sebutannya kafir, ya dalam kepercayaan agama Islam mereka pasti masuk ke neraka. Jadi ketika tidak beriman itu tidak ada konteksnya mereka akan dikeluarkan dari neraka. Yang dikeluarkan itu hanya orang-orang muslim yang masih beriman, tapi ketika ditimbang, ya, amal keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Dia transit dulu, mampir dulu Pak Ragil ke neraka. Jadi 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun dunia. Ada hadis yang lain itu 1 hari di neraka itu sama dengan 50.000 tahun dunia. Artinya apa? Sangat panjang, sangat lama. Ya, 1 hari dunia saja ketika 1000 tadi itu 500 manusia zaman now nggak ada. Paling zaman-zaman Nabi Nuh dahulu, Nabi Adam terdahulu 500 ya. Zaman sekarang nggak ada. 100 usianya itu nyampe 100 saja itu susah.
Jadi ketika dia sudah masuk dalam neraka, ketika konteksnya sebagai seorang yang tidak beriman, mohon maaf bahasanya kafir, tidak keluar lagi dari neraka abadan, selamanya. Karena dia ya ala pertanyaan tadi tidak beriman. Iya, Pak. Iya. Jadi ketika tidak beriman itu artinya kekal di dalam neraka tersebut. Tidak ada dia akan keluar daripada neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Itu jawaban yang bisa diberikan Pak Ragil. Udah dijawab langsung ya, karena kalau saya jawabnya saya nggak bisa. Oke, ini kayaknya pertanyaan juga ada dari saya mau bacain dulu dari WhatsApp. Bentar, saya. Ada dari 0813 79850 sekian. Ini ada Akbari. Sebenarnya ada nggak sih dalil iman kepada kitab Allah kayak gitu tuh, Kak? Tanyain sama Bapak Mahdi. Sebenarnya ada nggak sih dalil iman kepada kitab Allah kitab Allah gitu? Oke. Kayaknya ada, nggak mungkin kalau nggak ada ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Akbari. Diluruskan dulu. Jadi nama saya itu Madiansa Pak Ragil, bukan Mahdi, bukan Medi. Bukan Mahdi, Madiansyah Akbari. Iya, Madiansa, bukan Mahdi. Nanti Imam Mahdi ya. Ya. Jadi kembali ke kajian kita pada hari ini, kajiannya itu tentang beriman kepada Allah, bukan beriman kepada kitab-kitab ya. Satu yang harus dipahami. Jadi ketika beriman kepada kitab-kitab itu sudah beralih ke kajian berikutnya. Jadi pertama iman kepada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab. Artinya rukun iman yang ketiga, pelajaran kelas 11, ini pelajaran kelas 10. Wah, udah naik banget itu ya. Iya, sudah ini kelas semester 2 aja belum ini, baru semester 1. Tapi nggak apa-apa lah ya. Bonus ya. Iya. Nggak apa-apa, bonus Akbari ya. Ya, jadi di dalam surat Al-Baqarah disebutkan ketika lillahi ma fis sama, kemudian di situ redaksinya lillahi ma fis samawati wa fil ardi, ujungnya itu ketika ayat 283 beriman kepada Allah, malaikat, kitab, disebutkan rukun iman. Allah, malaikat, kitab, rasulullah rasulihi, dan seterusnya. Ada. Tinggal mau nggak membaca, mau nggak mencari setiap rukun iman secara satu persatu ada, secara holistik 6 itu ada. Surat Al-Baqarah 283 ya. Bisa dibuka. Ya. Jadi untuk perlu dalil-dalil tersebut, artinya Akbari maupun peserta didik lain ya itu untuk menguatkan. Apalagi seandainya memberikan kultum di sekolah ya, cari dulu. Iya, jangan hanya sekedar logika, hanya sekedar analisis, penjelasan. Jadi ketika mau ceramah konteksnya itu atau kultum ya ditambahkanlah dalil. Ketika ini tadi 7 Asmaul Husna yang masing-masing Asmaul Husna sudah saya sebutkan dalilnya, tinggal dihafalkan. Paling tidak salah satunya dari 7 itu hafal beserta translate-nya. Ya, kenapa saya cantumkan? Biar bisa dibuka oleh peserta didik. Jadi nanti ada follow up-nya nih Pak Ragil ya. Jadi silakan dibuka, nanti peserta didik 10 sense one, nanti ketika tatap muka akan dibaca plus translate plus penjelasan plus tadi tugasnya, biar lebih paham lagi. Nanti dibahas presentasi. Itu jawaban yang bisa diberikan Pak Ragil. Terima kasih. Ini ada lagi Pak. Assalamualaikum Kak Ragil, saya mau ikutan nanya 089624531 sekian. Ada dari Sukmawati mau nanya, katanya kenapa harus berjumlah 99 untuk nama atau sifat Allah Kak Ragil? Tolong tanyain. Oke, tolong tanyain ya, gaul bingit gitu loh. Baik. Ya. Terima kasih Sukmawati atas pertanyaannya. Sebetulnya ketika di Al-Quran banyak sekali dalilnya. Wabil khusus kita bisa lihat telapak tangan kita, garisannya di situ ada tertulis bahasa Arab. Jadi di sisi sebelah kanan saya ini 81, sisi sebelah kiri di sini 18. Ya. Gimana lihatnya? Ya. Mohon maaf, sebelah kiri ini 81. Kemudian sebelah kanan itu 18.
Nah, itu ketika 81 tambah 18 totalnya adalah 99. Iya ya. Baru tahu Pak Ragil ya. Oh ya, ini angka Arab ya. Arab betul ya. Jadi guratan-guratan di telapak tangan kita itu menandakan jumlah Asmaul Husna. Nah, kemudian dilengkapkan 100 dengan Allah. Oke. Ya, lengkaplah 100. Jadi ketika hal tersebut kenapa 99? Ya, dalilnya banyak sekali, masing-masing sudah ada. Kemudian dalil itu artinya bukti. Tidak hanya terfokus kepada Al-Quran hadis, tapi buktinya itu ya buktinya melekat pada tubuh kita, pada telapak tangan kita. Di situ sudah ada dalil konkret bahwa jumlahnya 99. Allahnya apa? Di dalam hati kita. Ya. Jadi Allah sampai ketika manusia sakaratul maut, okelah dibimbing awal-awalnya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika dilihat orang ini, entah itu bapak kita, ibu kita, orang tercinta kita, kayaknya sudah megap-megap, napasnya Senin Kamis susah, cukup Allah, Allah, Allah. Sehingga ketika dia terucap al, berpisah ruh dengan nyawa lah. Allah. Ya. Jadi tidak asyhadu Allah, nah panjang banget itu ya, belum tuntas. Jadi ketika Allah itu sudah cukup untuk membimbing orang sakaratul maut. Allah sampai ketika ia atau yang bersangkutan menutupkan matanya itu Allah. Pas Allah. Matinya lah. Jadi itu jawaban yang bisa saya berikan Sukmawati atas pertanyaannya. Oke, ini saya bacain satu dulu ya dari WhatsApp lagi nih. 0896 17347 sekian. Ada dari Robi nih. Kayak ini kamu kelas berapa nih? Oke, sama nih kelas 10. Dia mau nanya katanya sama Bapak Madi. Ya, Pak Madi. Kayak dia bilang Asmaul Husna tuh artinya apa aja, Kak Ragil? Bentar ya, saya tanyain dulu Bapak, berarti ini pertanyaannya Asmaul Husna artinya apa aja gitu. Oke, siap. Silakan Pak. Oke, terima kasih Robi. Jadi pertanyaan tadi, redaksinya tadi. Sama manfaatnya juga kali ya Pak ya, maksudnya kayak dia nanya apa artinya kan pasti banyak. Mungkin pemanfaatannya juga nggak sih kayak gitu? Ya, jadi Robi, ketika Asmaul Husna itu apa saja artinya, ya dari 99 itu akan kurang nanti waktunya. Ini lebih kurang masih 9 menit lagi ya. Jelasin sedikit ya. Iya, sesi kita sedikit. Jadi ya kita fokus saja ke yang 7 ini tadi ya. Jadi dimulai dari Al-Karim, itu artinya secara etimologi yang maha mulia. Ya, manfaatnya tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu maha mulia, internalisasikan dari sifat kita harus memuliakan Allah, memuliakan orang yang lebih tua. Artinya ketika sudah melakukan itu kita sudah mengamalkan Al-Karim. Ya, berikutnya Al-Mu'min, pemberi rasa aman. Jadi Allah itu ya pasti memberikan rasa aman kepada makhluknya yang berdoa, kepada hambanya yang berdoa. Ya. Jadi ketika kita tuh ngeliat antu, ya, kita berdoa, walaupun cuma ya, ta'awuz atau walaupun cuma Al-Fatihah, ya. Takut hantu itu. Ya. Kalau untuk hantu itu mudah sekali lawan. Yang takut itu hantu berwujud manusia. Ya. Jadi ketika kita membaca doa-doa itu, ya, apalagi ketika tinggal di rumah sendirian, yang cewek nih terutama ya, doalah sebanyak-banyak. Insya Allah akan datang rasa aman itu ke dalam sanubari. Tapi tetap rumah dikunci, jangan dibuka ya. Iya, rumah dikunci maksimal ya. Udah, doalah. Insya Allah akan tenang. Ya. Jadi kita fokus ke yang 7 ini, kemudian yang ketiga Al-Wakil. Jadi internalisasinya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita diamanahi oleh sekolah, oleh perusahaan sebagai pemimpin biro, sebagai katakanlah ketua kelas, dipilih teman-teman, ya. Nah itu kita jalankan dengan maksimal bahwa itu sifatnya temporer ketika jadi captain kelas. Jadi next month or ya next year akan berpindah ke orang lain, berganti. Ya.
Iya, temporer. Al-matin, maha kukuh, ya. Jadi arti al-maha kukuh ini bahwa ketetapan Allah itu tidak dapat diganggu gugat, absolut. Nah, kalau ketetapan manusia masih relatif. Ya. Tapi tetap berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah ketika memutuskan, biar tujuannya memang demi kebenaran. Jangan berdasarkan nafsu. Jangan berdasarkan kelompok. Ketika berdasarkan kelompok yang hanya diuntungkan kelompok tersebut, maka yang lain tidak menerima kelompok lainnya. Nah, itu mungkin perlu evaluasi ketika di parpol. Kemudian al-jami yang maha mengumpulkan. Jadi ketika melalui azan kita berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat zuhur tadi, ya. Nah, itu kita sudah artinya mengamalkan untuk berkumpul. Al-adil, maha adil, ya. Ketika kita sebagai seorang peserta didik, walaupun mungkin bukan ketua kelas, paling tidak adil terhadap diri sendiri. Mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk tidur, ya, dan waktu-waktu lainnya. Jangan sampai belajar terus, mata ini perlu istirahat, tubuh ini perlu istirahat, ya, di refresh, biar segar kembali, biar fokus, ya. Iya, mungkin mentang-mentang banyak tas, banyak tugas, ya, akhirnya apa? Tidur bersama pena dan kertas. Akhirnya apa? Bikin peta buta, nggak terdaftar di Global. Ya, jangan sampai. Jadi tubuh punya hak juga. Kita harus adil, ya. Ketika makanya Allah jadikan siang untuk bekerja, untuk belajar, malam untuk istirahat. Itu sebetulnya indikator sunnatullah. Malam itu kenapa digelapkan? Biar kita istirahat, ya. Siang itu kenapa diterangkan? Biar kita bekerja, biar kita belajar. Sehingga belajar, bekerja bisa maksimal. Dan terakhir yang al-akhir tadi, wujud internalisasikannya, bahwa segala sesuatu itu sifatnya temporer, ada akhirnya, ya. Ketika tubuh kita yang kuat ini nanti akan lemah. Ya, ketika uang kita banyak akan ada masanya habis. Apalagi yang hobi shopping, ya, 10-10 kemana sudah lewat, mungkin menunggu 11-11, ya. Akan habis, ya. Itu ada akhirnya. Kemudian tinggal manajemen keuangannya dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak sekali ketika mau diinternalisasikan guna manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita faham, memaknai daripada Asmaul Husna-nya ini. Wabil khusus pada KD ini adalah 7 ini dulu. 7 ini dulu yang harus kita pahami, yang harus kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak rugi, ya. Jadi nggak rugi Pak Ragil dan leaders, ya, untuk mempraktikkannya. Dan juga tujuannya biar kehidupan kita lebih islami, barokah, yang mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Itu yang kita cari. Syukran. Tadi dijawabnya, kayaknya Robi paling banyak deh dijawab sama Pak Mahdi. Tadi ada Sukma, terima kasih Kak Ragil, makasih banyak katanya. Terus juga ini ada makasih penjelasannya Kak, semoga bermanfaat. Amin. Oke. Pak, ini untuk hari ini nih kayaknya waktunya udah mepet banget nih. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan masuk ke step kedua. Kata Bapak tadi nanti kalau ada kelas 11 atau apa pembelajaran selain ini juga bakal step lagi gitu. Nah, untuk di hari ini kelas 10 sainsnya beriman kepada Allah, dalam hal ini Asmaul Husna kita diulangin lagi, diajakin belajar sama Bapak Mediansyah SSIMPDI. Kira-kira apa nih terakhir untuk Bapak yang pengen Bapak utarakan kembali sama anak murid dalam hal ini untuk pembelajaran Asmaul Husna nih Pak, untuk diterapkan mungkin? Oke, terima kasih atas waktunya Pak Ragil. Jadi setelah belajar KD ini, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus tentang 7 Asmaul Husna ini, harapannya peserta didik, ya, kalian itu menerapkan apa-apa yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi ketika sudah menerapkan sebisa semaksimal masing-masing, ya. Memang kita itu ada kelemahan, kekurangan masing-masing, tetapi kita ada usaha. Jadi ketika usaha kita tersebut sudah dilakukan secara maksimal, insya Allah sudah bernilai ibadah. Jadi ketika sudah ibadah itu teramat sangat nikmat hidup ini, ya. Secara psikologis akan terasa tentram. Kata orang Jawa itu toto tentrem kerto raharjo. Iya, ya. Jadi begitu indah hidup ini ketika secara Islami, ya.
Kemudian orang-orang di sekitar kita itu tidak menjadikan kita sebagai duri dalam daging, na'udzubillah. Ya, ketika kita berada di sana kita menjadi pencerah, ketika kita ada di sana kita menjadi kebahagiaan bagi mereka. Mudah-mudahan setelah belajar ini peserta didik SMA Negeri Sumatera Selatan ataupun seluruh pendengar RRI Pro 2 Palembang pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama dapat memahami, mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan diri saya. Jadi tidak hanya sebatas wacana, tidak hanya sebatas teori ini, mari kita praktikan 7 Asmaul Husna ini di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan ya, dan selalu dalam lindungannya serta dalam keadaan selalu taufik wal hidayah. Itu closing statement dari saya, Pak Ragil. Syukran. Terima kasih banyak Pak Mediansyah SSI MPDI untuk belajar kelas tambahan hari ini. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih juga yang udah WhatsApp tadi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain, kayaknya ada Instagramnya Pak Mediansyah ya. Tadi saya ngeliatin di Instagram Pro 2 tuh ada ya Pak ya? Ada, berteman. Nah, itu di follow aja atau DM di Instagramnya. Kalau ada tugas-tugas yang sulit, walaupun beda SMA juga boleh kali ya Pak ya? Oke, nanti boleh ditanya sama Bapak Mediansyah di Instagramnya gitu. Terima kasih banyak Bapak Mediansyah. Semoga nanti kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kreatif, kita udah kelar nih untuk di kelas tambahannya. Dan habis ini saya akan ngajakin kamu untuk gabung di Request Time Indonesia sesaat lagi ya sama Ragil.